Sikap tiga capres ketika diajak bersolawat, ada yang bingung, ada yang bengong dan ada yang antusias. Allah kita dilindungi dari orang-orang yang zalim itu. Ya, insyaallah kita dilindungi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin fi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin fi zalimin wa ahlina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Setelah kemarin kita lihat bersama bahwa Pak Anies sudah mendeklarasikan cawapresnya yaitu Pak Muhaimin Iskandar dari PKB. Sekarang bagaimana kalau kita melihat teman-teman sosok calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo maupun dari Pak Prabowo Subianto, karena ini ditunggu publik teman-teman. Siapakah pasangan dari dua calon presiden ini? Kalau Pak Anies sudah jelas Muhaimin Iskandar dari PKB. Bagaimana dengan Prabowo maupun dengan Ganjar Pranowo? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari cnnindonesia.com. Daftar bakal cawapres Prabowo dan Ganjar mulai mengerucut. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendamping mereka untuk Pilpres 2024. Padahal pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU tinggal sebentar lagi. Hingga saat ini, baru Anies Baswedan yang sudah punya pasangan. Ia menggandeng Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapresnya. Sejumlah nama sebelumnya telah disebut-sebut masuk dalam bursa cawapres Ganjar dan Prabowo. Dirangkum dari CNN, nama-nama yang ada mulai mengerucut. Partai politik Koalisi Indonesia Maju, KIM, mengajukan beberapa nama ke Prabowo. PAN menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Partai Golkar mengumumkan Ketua Umum Erlangga Hartarto. PBB mengusulkan nama Ketua Umum Yusril Iza Mahendra. Di luar usulan parpol ada pula nama Yeni Wahid yang disebut oleh Hasyim Joyokusumo pantas dipertimbangkan untuk jadi salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu di bursa cawapres Ganjar, nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah tereliminasi. Ketua DPP PDI Puan Maharani menyatakan AHY dan RK sudah tak mungkin lagi dipilih karena Demokrat dan Golkar sudah mendukung Prabowo Subianto. Sejumlah nama yang tersisa di daftar cawapres Ganjar, kata Puan, yakni Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, ex-Panglima TNI Andika Perkasa dan Menko Polhukam Mahfud MD. Daftar nama kandidat di bursa cawapres pendamping Prabowo, pertama Erick Thohir, kedua Muhadjir Effendi,
Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, dan Yeni Wahid. Sementara nama kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo yaitu Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa. Nah, ini teman-teman nama-nama yang sudah mengerucut sebagai bakal calon wakil presiden, baik Prabowo maupun dari Ganjar Pranowo. Jadi ini sangat mudah dipahami, namanya koalisi ini kan juga punya kepentingan. Ketika partai-partai politik itu mendukung Pak Prabowo Subianto, tentu partai politik punya agenda, punya keinginan, dan punya harapan, sehingga mengusulkan nama yang mungkin nanti akan dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Misalkan dari PAN, Erick Thohir, kemudian dari Golkar, Erlangga Hartarto, dari PBB, Yusril Iza Mahendra, kemudian dari PAN mengusulkan Muhadjir Effendi, ada Yeni Wahid. Nah, ini sesuatu yang umum dan tidak mengherankan, karena bagaimanapun juga namanya partai politik punya kepentingan untuk mensukseskan Prabowo menjadi presiden dan tentunya wakilnya. Kemudian kalau kita lihat di kubu PDIP yang kemarin itu sangat menguat nama RK, Ridwan Kamil dan AHY menjadi calon wakilnya Ganjar Pranowo. Nah, dalam perkembangannya ternyata Golkar ini gabung dengan Prabowo, otomatis RK tidak bisa dong masuk dalam calon wakilnya Ganjar Pranowo karena Golkar masuk koalisi Prabowo. Sementara Demokrat yang punya AHY yang kemarin sudah bertemu dengan Puan Maharani ini juga kadang-kadang menjadi calon wakilnya Ganjar Pranowo. Namun demikian ternyata Demokrat juga bergabung di Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat koalisi di PDIP itu punya teman yang namanya P3 yang sama-sama sudah masuk di Senayan. Ada Perindo, tapi Perindo kan belum masuk di Senayan. Lalu bagaimana teman kekuatan dari tiga kandidat calon presiden tersebut? Nah, kalau kita perkirakan teman, kemarin Pak Anies Baswedan sudah menggandeng Muhaimin Iskandar, dan kalau kita lihat surveinya dari PRC kemarin sudah di atas 50% atau 54%. Jadi nama Muhaimin dan nama Anies Baswedan ini melambung tinggi. Jadi itu artinya menjadi satu pesan bahwa memang Anies tidak bisa dianggap remeh karena popularitas maupun hasil survei juga termasuk tinggi. Demikian juga kita juga tidak mengecilkan nama Pak Prabowo Subianto yang didukung partai besar teman ya. Di sana ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat teman-teman. Ada 4 partai pengusung Prabowo Subianto. Ini kekuatan juga full teman ya. Tapi masalahnya apakah pendukung partai pengusung Prabowo itu juga seia sekata dengan partainya untuk mendukung Prabowo? Ini juga belum tentu. Seperti halnya kalau kita lihat di DKI Jakarta tempo dulu teman ya, ketika Pak Anies Baswedan maju melawan Ahok. Kita lihat banyak partai-partai politik itu yang justru mengusung Ahok, nyatanya kalah melawan Anies Baswedan. Nah, artinya di 2024 yang akan datang bukan menjadi ukuran partai-partai politik berkumpul kemudian mendukung salah satu calon presiden ini otomatis menang, belum tentu. Juga kalau kita melihat di Pilpres 2014, di mana pada waktu itu Prabowo didukung oleh banyak partai, ternyata kalah dengan Jokowi yang didukung oleh beberapa partai saja. Nah, semua itu tergantung dari calon presiden terkait rekam jejak, kemudian program-program yang akan datang. Apakah program itu berpihak kepada rakyat atau bukan, atau berpihak kepada oligarki. Nah, itu tercermin dari program-program yang disampaikan oleh calon presiden. Karena bagaimanapun juga teman-teman ya, yang namanya calon presiden itu kan akan mengelola keuangan negara. Yang dibutuhkan seorang calon presiden bukan duit, tetapi yang dibutuhkan adalah program gagasan. Bagaimana membangun Indonesia yang berkeadilan, bagaimana melakukan perubahan dan perbaikan, itu yang diinginkan. Prabowo memang kaya, tetapi uangnya tidak mungkin untuk membiayai kepentingan rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo mungkin didukung oleh para pengusaha, juga tidak mungkin Ganjar Pranowo akan membiayai kebutuhan rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya yang membiayai keuangan negara itu ya rakyat sendiri teman, rakyat Indonesia yang setiap hari, setiap bulan ini membayar pajak yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi semua kembali kepada rakyat Indonesia, siapakah nanti yang diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Apakah diserahkan kepada Prabowo, diserahkan kepada Anies, atau ke Ganjar Pranowo. Semua tergantung dari rakyat Indonesia.
Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.